أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah walhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin setelah selesai salat subuh, kajian atau ta'lim kita tentang hukum melaknat, mengkutuk orang lain. Apa hukumnya? Ini berkaitan dengan pertanyaan tentang mencaci, mencela, mengkutuk, melaknat pemimpin atau orang lain. Agak panjang lebar kita jelaskan kemarin tentang laknat. Intinya, jangan melaknat dan sembarang melemparkan laknat. Karena bahayanya nanti bisa-bisa kembali laknat itu kepada orang yang telah melepaskan kata laknat itu. Rasanya tidak perlu kita ulang lagi karena sudah cukup jelas. Cuman kemarin setelah selesai kita menerangkan itu, ada beberapa orang ustadz kita yang hadir kiranya ketika itu menanyakan, bagaimana kalau kita mencap atau menuduh atau mengatakan kepada orang lain kafir lantaran dia mengerjakan perbuatan tertentu atau perbuatan maksiat tertentu. Kalau bahasa Minangnya kemarin dia bertanya bahasa Minang, "Woi, kapi ya? Angku kapi ya?" Itu bahasa Minangnya, angku kapi ya. Kalau iko kerja angku masuk neraka angku. Atau kata beliau kemarin, pajak kapi ya itu. Ini kata-kata kafir, kapi ya. Masuk neraka. Boleh enggak kita mengatakan itu? Maka pagi hari ini kita jelaskan. Perlu kita ketahui bahwa hadis yang terkenal, penggalan hadisnya berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rata-rata ini kaum muslimin mengetahui hadis ini. Paling tidak pernah dengar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia mengatakan khairan yang baik. Atau kalau tidak bisa dia mengatakan yang benar, yang baik, diam. Sedikit kita pahami hadis ini dulu, berdasarkan syarahan-syarahan dan uraian para ulama. Pengkaitan iman kepada Allah dan iman kepada akhir. Tentang bicara. Di atas dunia ini, belum ada undang-undang yang melarang kita bicara. Bahkan menjadi hak asasi malahan. Kebebasan berbicara dan berpendapat. Belum ada aturan dibuat manusia seperti itu. Kalau seorang Padang, orang Minang, ada yang muncul dia, ada yang kau tegak-tegak mengeceknya. Lagu mana ni? Yang bisa menghambat, menghalangi, merem, mengendalikan orang untuk bicara. Maksudnya bicara kotor, bicara jelek, bicara yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, adalah iman. Hanya itu yang bisa mengontrol dan membandrol mulutnya. Makin kuat keimanan orang kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, bahwa Allah mendengar,
Allah Maha mengetahui, Allah menyaksikan, dan beriman dia kepada malaikat yang mencatat setiap patah kata yang diucapkannya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Intinya tidak sepatah kata pun yang dikeluarkan, malaikat raqib atid telah mencatat. Keyakinannya kepada arah hari akhirat, tepatnya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban. Saat di mana semua perbuatannya, semua amalannya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan atau syarran yarah. 3 ini iman ini. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada akhir. Maka itu yang dapat, itu yang dapat mencegah, menghambat, merem, mengendalikan mulut itu untuk bicara. Sehingga Nabi katakan siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjamin untukku, salah satunya menjamin apa yang terletak di antara dua bibirnya, itu lidah, lisan, aku akan jamin untuknya surga. Secara tidak langsung itu mengisyaratkan, kalau orang tak bisa menjamin lisannya, itu yang menyeretnya masuk neraka. Kan? Kata beliau kepada sahabat, Rasulullah itu bahasa kitanya, orang tidak akan disungkurkan masuk neraka lantaran hidungnya. Tapi orang akan disungkurkan, ditarik, dihela masuk neraka lantaran mulutnya. Maka disusunlah oleh para ulama-ulama kitab-kitab berdasarkan ayat dan hadis-hadis serta athar tentang bahaya lisan. Namanya afatul lisan, petaka bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Ada namanya gunjing. Siapa yang bisa melarang orang gunjing? Iman yang bisa melarangnya. Mengerupat, menggerutu, termasuk mengeluh. Tidak ada yang bisa melarang. Namimah, mengadu domba. Dusta. Baik dusta kecil ataupun dusta besar sama dusta itu. Apapun alasannya. Memberikan kesaksian palsu. Kan mulut juga. Qadzaf. Menuduh orang tanpa bukti namanya qadzaf. Jidal, berdebat tanpa ada ilmu, tanpa dasar. Debat kusir namanya, bertengkar sawahnya. Jidal. Caci maki. Mencela. Melaknat, kemarin ini yang kita sampaikan, melaknat, mengkutuk. Termasuk dalamnya sumpah serapah. Mangata-ngatai, itu bahasa orang Minang, mangata-ngatai. Juga bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang tidak benar. Nah, termasuk yang ditanyakan beliau kemarin. Sayangnya beliau belum hadir ini. Beliau ustaz kita. Memanggil orang kafir. Memanggil orang fasik. Atau mencap orang masuk neraka. Masuk neraka. Mati kau masuk neraka kau. Itu bahasa kaminya. Itu semua namanya afat. Petaka. Yang akan menyeret orang ke dalam kesengsaraan. Karena mulutnya. Nah, sekarang kita lebih khususkan bicara tentang, kata beliau kemarin, bagaimana kalau kita manggil orang kafir?
Angku kapi ya go. Tu terkenal bahasa kami. Angku kapi ya go. Ku kerajaan kapi ya go. Lantaran seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat atau perbuatan yang belum tentu haram, cuma sebagian ulama menyatakan haram, yang lain mengatakan makruh, langsung orang itu katakan kafir. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Ini saya sudah garis-garis ini. Disepakati, kalau kita katakan menurut ahlu sunnah lah, ahlul haq, seorang muslim tidaklah kafir karena berbuat maksiat. Lantaran seseorang berbuat dosa besar, kemudian kafirkah dia? Tidak, disepakati tidak. Dia tidak keluar Islam. Paling dia fasik. Lantaran dia membunuh, lantaran dia berzina, minum khamar, berjudi, dia tidak kafir. Kemudian beliau mencap orang, sering menuduh orang merokok itu kafir. Ketika kemarin. Nah untuk itu, kita kutiplah beberapa buah hadis Nabi dulu. Ini saya pernah tulis beberapa tulisan tentang itu. Saya ambil di sini. Pertama hadis dari Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda begini bunyinya. La yarmi rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, juga Imam Ahmad. La yarmi, janganlah. Yarmi, menuduh seseorang, rajulan, orang lain. Fasik. Wala yarmihi bil kufr. Dan jangan pula dia menuduh orang lain kafir. Illar taddan alaih. Nanti tuduhan itu bisa-bisa nanti irtadat. Kembali kepadanya. Illam yakun sahibu kazalik. Jika orang yang dipanggil, yang dituduhnya itu fusuk, fasik, orang yang dipanggil dan dituduh kafir, tidak terbukti bahwa dia fasik atau kafir. Atau menurutnya saja yang fasik, menurutnya saja yang kafir. Sebenarnya tidak. Irtaddat alaih. Kalimat itu kembali kepadanya. Kadang-kadang karena kepicikan kita dengan ajaran agama, kadang-kadang ilmu kita, ini bisa saja kita menuduh langsung kafir. Atau bahasa kami siko munafik, angku munafik, angku pasti, masuk neraka. Cepat saja kita menuduh seperti itu. Apakah bergara-gara, atau benar-benar, atau kesal. Yang jelas, kata itu tidak boleh dilontarkan keluar. Tidak boleh. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Bukhari juga, Imam Muslim juga. Bunyinya begini ringkasnya. Rasulullah SAW bersabda, Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu, memerangnya adalah kekufuran. Apa itu fasik? Kita tidak akan menguraikan fasik, tapi sepintas kita jelaskan fasik itu secara bahasa artinya keluar. Biji keluar daripada kulitnya. Biasanya biji itu busuk, buah itu busuk. Kita ambilkan contoh satu, alpokat.
ketika bijinya nampak keluar, tandanya apokat itu busuk. Korma juga begitu. Nama fiskah. Lalu terpakai untuk kata-kata orang yang keluar daripada syariat. Keluar daripada aturan Allah dan Rasul. Keluar dari syariat, keluar daripada aturan Allah dan Rasul, keluar daripada aturan agama, namanya fusuk, orangnya fasik. Wah. Fusuk, fasik. Apabila orang melakukan dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan syariat, ketika itu dia fasik. Dia fasik. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada ketaatan. Al-khuruj minat ta'ah, keluar daripada ketaatan. Tidak patuh, tidak taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada syariat agamanya. Dia fasik. Makin banyak pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa besar lakukannya, dia fasik. Makin tinggi tingkat kefasikannya. Tapi orang fasik tidak kafir. Sejauh apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya baca, dan apa saya dengar, orang fasik tidak kafir. Karena kafir itu adalah orang yang keluar daripada Islam. Fusuk keluar daripada aturan agama. Beda tuh. Fasik orang yang keluar daripada syariat. Aturan agama. Dia melanggar larangan. Dia tidak taat. Keluar dia. Makin banyak yang dilanggarnya. Aturan syariat, aturan Allah. Maka makin tinggi tingkat kefasikannya. Tapi dia tidak kafir. Orang kafir adalah orang yang keluar dari Islam. Dia tidak Islam lagi, kafir. Maka siapa yang melontarkan tuduhan yarmi, dia melontarkan tuduhan kepada orang lain fusuk atau kafir, jika kalimat tuduhan itu tidak benar, atau menurut anggapannya saja yang benar, pada kenyataannya tidak benar, lantaran kepicikannya, lantaran ketidaktahuannya, maka cepat dia buat kesimpulan, ini fasik, ini kafir, ini begini, ini begini, begini. Maka bisa-bisa kembali lagi. Irtaddat alaih, kalimat itu bisa kali kembali kepadanya lagi. Jika orang yang dicap fasik, orang yang dicapnya kafir, ternyata tidak begitu. Tidak terbukti. Anggapannya saja yang begitu. Maka kembali lagi kepadanya. Sebab mencaci orang muslim fusuk. Memerangnya kafir. Dalam hadis lain, begini bunyinya. Kalau ini maknanya irtaddat. Kembali lagi kalimat itu kepada dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lainnya, Imam Muslim, juga nanti ketemu dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Disebutkan begini hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir, mana saja, siapa saja seseorang yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, qala li akhihi, berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, oi kafir, betul. Hanya memanggilnya ya kafir, bukan menuduhnya kafir. Kan bahasa kami ini, oi kafir, ya kafir. Faqad ba'a biha. Faqad ba'a biha ahaduhuma.
maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kalau benar orang itu kafir, maka kata kafir itu melekat sebenarnya. Kalau tidak, kembalilah. Jadi bumerang. Senjata makan tuan. Bumerang itu kan senjata orang aborigin, suku Australia. Senjata itu bila dilemparkan berputar-putar. Kalau dia tidak kena sasaran, dia berbalik kepada orang yang tukang lempar. Namanya bumerang. Sudah masa dunia bumerang. Menjadi bumerang. Senjata makan tuan. Jadi kalau dia panggil kepadanya, ya kafir, faqad ba'a. Maka kata itu, ba'a kembali kepada salah seorang daripada keduanya. Kalau orang yang dipanggilnya kafir itu tidak kafir, kembali kepada orang yang melontarkan panggilan kafir. Kalau orang yang dipanggil kafir itu memang kafir, maka kalimat kafir itu tuju kepada dia. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, ayyu mamri'in, siapa saja seseorang yang qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a, di sini ba'a, faqad ba'a biha ahduhuma in kana kama qala wa ila raja'na alaih. Intinya itu sama. Nah, menurut para ulama, itu apa yang disampaikan oleh Al-Qahtani katanya, apakah itu ba'a, irtadda atau raja'a sama. Apa itu? Kembali. Irtadda kembali, ba'a kembali, raja'a kembali. Pokoknya kembali lagi kepada orang yang melontarkan kata kafir itu. Nah, di sini jelas di kita. Saya buang dengan kata laknat kemarin. Kalau laknat jangan dilepaskan berarti dia mengarah. Laknat itu kalau sudah dibidikkan wujihat, apabila sudah dibidikkan diarahkan kepada seseorang, dia pergi ke sana. Sebelum dia pergi kepada orang itu, dia ke langit dulu. Ditolak. Pergi ke bumi, ditolak. Ke kanan ditolak, ke kiri ditolak, ke depan ditolak, ke belakang ditolak. Maka dia menuju ke mana dia arahkan. Rupanya orang itu tidak pula berhak kena laknat. Maka panah laknat itu berbelok arah kepada orang yang telah melepaskan busur panah laknat itu. Ya begitu juga kafir. Wahai fasik, kembali kepada orangnya. Jika orang itu tidak terbukti fasik atau kafir. Itulah afat lisan itu. Itulah afat lisan. Bahaya lisan. Atau yang tadi. Apa yang tadi? Mengatakan, aku masuk neraka. Dia masih hidup. Orang masih hidup, jangan dituding masuk neraka. Walaupun dia maksiat, berdosa besar, kalau bahasa kami di Pekasananku lah bulu baji, lah mamai lakunya, lah mantiko bala, mantiko langit lakunya, tetap tidak boleh dicap dia masuk neraka. Masuk neraka, Angus. Tidak boleh. Kita tidak tahu ujung hayatnya bagaimana. Akhir hidupnya bagaimana. Jangan-jangan akhir hidupnya dia mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Tobat dia. Dan kita yang mengatakan itu, jangan-jangan ujung hayat kita sesat. Mati sesat kita, berbahaya. Kita tidak boleh menuduh orang. Nama tidak ada. Kita tidak boleh menyebut nama. Ulama sepakat tidak boleh menyebut nama. Kecuali nama yang telah Allah sebut dalam Quran. Kecuali nama yang telah Nabi sebut. Tapi kalau menyebut tidak menunjukkan kepada seorang dan tidak memanggil namanya, misalnya orang-orang zalim itu begini. Umum kan? Ahlu kitab begini. Ahlu maksiat begini.
orang yang menyebarkan berita bohong begini tanpa menyebut A, B, C. Menuding namanya. Jelas dalam Quran dikatakan orang kafir masuk neraka. Tapi yang kafir masuk neraka ini boleh. Orang fasik masuk neraka. Iya, kalau dia tidak taubat. Mati dia dalam kefasikan. Orang musyrik kekal di neraka. Iya, tapi menyebutkan angku musyrik. Masuk neraka angku. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang dilarang itu adalah menunjuk, menuding, menyebut, mengarahkan. Mengarahkan kalimat kepada orang tertentu. Itu tidak boleh. Ada kisah Nabi SAW. Ini suatu petunjuk untuk kita. Ketika selesai perang Uhud, paman Nabi itu Hamzah yang digelari nanti dengan Sayyidus Syuhada. Beliau kan mati ditikam oleh salah seorang budak hitam namanya Wahsy. Secara diam-diam ditikam dia. Lantaran si Wahsy ini seorang budak dijanjikan oleh seorang perempuan kalau dia berhasil membunuh si Hamzah dalam perang, dia akan dimerdekakan. Kalau berhadapan langsung, orang tidak ada yang berani dengan Hamzah. Dia ahli. Dia ahli panah. Tidak ada yang berani. Maka secara diam-diam, kalau bahasa kami dicidonya. Nah, si Wahsy ini belajar dengan sangat giat karena dia akan merdeka, belajar melempar lembing jarak jauh. Tombak. Latih dia. Maka ketika perperang sedang asik berlangsung, diam-diam dia mengintai si budak ini. Mencari celah. Tepat dia timingnya, dilemparkannya tombaknya. Kena Hamzah, mati. Setelah Hamzah membunuh 30 orang, tidak salah. Saking hibah hati Nabi. Saking sedih beliau. Dan beliau tahu siapa yang bunuh. Dalam riwayat disebutkan wallahu alam, Rasul mendoa untuk Allah melaknat si Wahsy ini. Tapi ujungnya Allah cegah dia. Turun surah Ali Imran. Kalau tidak salah ayat 137. Kalau tidak salah ayat. Laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu. Apakah Allah akan mengazab mereka atau tidak? Ujung-ujungnya si Wahsy ini masuk Islam. Masuk Islam dia. Pembela Islam dia. Dalam riwayat dikatakan dia mati dalam medan jihad. Nah kan? Itu kan suatu petunjuk di kita. Suatu ajaran berharga di kita. Bisa jadi orang yang kita anggap kata kita kafir, ahli maksiat, orang durjana, orang sesat. Nanti ada petunjuk. Kemudian kita, siapa yang menjamin kita ini orang baik sampai mati? Tidak ada kan. Kan dalam hadisnya disampaikan ada orang yang beramal ahli surga, sejengkal lagi akan mati, tiba-tiba dia mengamalkan amalan penduduk neraka, mati dia dan karena itu masuk neraka ujungnya. Ada orang yang beramal amalan ahli neraka, sejengkal lagi dia akan masuk neraka, dia mengamalkan amalan ahli surga, mati dan karena itu masuk surga dia. Ya kan? Jadi intinya, kalau mengatakan kafir tanpa menyebut si A, si B, si C, atau tanpa kita menudingkan telunjuk atau mengarahkan kata-kata kita itu kepada orang tertentu, dibolehkan. Nah, itu ada ayatnya.
Ada ayatnya lah. Ahli neraka segala macam. Tapi mengatakan, misalnya PRT ini, PRT ke masuk neraka. Kita sudah cap dia masuk neraka. Dia masih hidup. Menyindir dengan kata-kata itu, kata-kata kafir, kata fusuk, kata-kata tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tadi sebelum Al-Mukarram datang tadi kita sudah bicarakan. Bahaya lisan itu banyak sekali. Afatul lisan. Tadi sudah kita katakan bahwa kenapa dikaitkan bicara itu kepada iman kepada hari Allah dan kepada hari akhirat. Karena yang bisa mencegah kita bicara adalah iman kepada Allah, iman kepada akhirat. Termasuk mengatakan kata-kata yang tidak ada faedahnya. Kan dalam surah Al-Hujurat dilarang itu. Taskhir, kemudian al-lamaz, tidak boleh. Berbeda nanti dengan halnya senda gurau. Tapi kalau senda guraunya sudah menyebabkan orang merasa terhina, tercela, tersinggung, ini jatuh kepada yang tidak boleh. Tapi kalau senda gurau biasa-biasa saja, paling-paling itu lagha. Dibedakan itu. Nah sekarang menyindir, disindir dia dengan kata-kata itu. Sindiran itu kalau mengarah kepada kekafiran juga, mengarah kepada kalimat fusuk itu juga sama. Tidak boleh. Kalimat kafir jangan dipermain-mainkan, kalimat fasik jangan dipermain-mainkan, kalimat masuk neraka jangan dipermainkan. Itu tidak boleh. Karena dia masih hidup. Untuk itu kita tidak boleh mencap orang masih hidup begini-begini. Orang yang sudah mati baru kita bisa tentukan arahnya. Sehingga Nabi SAW melarang kita mencela orang, mencaci orang, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oh boleh. Pakak dibagi dua. Pakak telinga cik, pakak hati cik. Ya boleh. Al-paka'u paka'ani. Pakak itu terbagi dua. Al-paka'u telinga, al-paka'u hati. Pekak telinga dan pekak hati. Ya boleh lah. Baca hadis seperti itu. Hadis di dongnya. Amai-mai. Al-paka'u paka'ani. Dah lah bahasa Arab kata orang itu. Al-awal al-paka'u telinga. Al-sani al-paka'u hati. Dah. Oh dah. Hadis di dong kata orang. Tidak masalah kan. Ini kan berbahaya. Jadi intinya, saya katakan, jangan sembarang saja melepaskan laknat, kata kafir, fasik, dan tudingan orang masuk neraka. Karena dia bisa ba'a, bisa raja'a, bisa irtadda. Kalau tidak terbukti orang itu seperti itu, atau lantaran kepicikan kedangkalan ilmu kita, atau lantaran sakit hati kita, padahal dia tidak seperti itu, dia berbalik kepada kita. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya kita tobat. Samping tobat kita minta maaf dan doakan orang itu. Supaya dia baik-baik dapat petunjuk. Kalau sesakit-sakit hati, semarah-marah hati. Sama mengkuruk hati kita mencela orang. Tapi nang kalimat yang sampai itu jangan keluar. Mengkuruk hati kita, sama hati kita. Babulu hati kita mencela orang. Sama tu. Kalau awak lah mengkuruk hati mencela orang. Mencela orang Indonesia. Mengkuruk hati. Ya. Mengkuruk hati wak. Cuma bagaimana mengkuruk kita tidak boleh nyebut nama. Tidak boleh nyebut nama. Tidak boleh. Nanti dalam bab ghibah nanti ada 6 tempat, 6 situasi, 6 keadaan yang boleh menyebut nama orang. Itu ghibah. Salah satunya orang itu sudah terang-terangan menunjukkan kelalimannya, kejahatannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya. Dan dia tidak segan-segan lagi. Tidak takut-takut. Bahkan dia bangga dengan hal seperti itu. Itu boleh mempergunjingkan orang. Karena sudah rahasia umum. Tidak masalah. Saya rasa itu jawaban pagi hari ini. Intinya sudah jelas. Hati-hati dengan kata-kata.
Dan yang bisa mencegah kita berkata-kata itu adalah iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kenapa dikaitkan kepada iman? Ya, tidak ada yang bisa mencegah. Siapa yang bisa mencegah kita mengerutuk, mengerupik, mengaluh? Tidak ada. Bicara tidak ada. Tidak ada yang bisa mencegah kita. Bergunjing tidak ada. Siapa bergunjing dimasukkan ke penjara 3 tahun, tidak ada undang-undang. Belum ada undang-undangnya. Ya, tidak ada. Yang ada undang-undangnya beriman tak? Kalau beriman, hati-hati bicara. Sebab Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah menyaksikan. Malaikat mencatat setiap lafaz kata kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dicatat oleh malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiramin katibin ya'lamuna ma taf'alun, untuk malaikat mencatat. Beriman kepada akhirat, nanti ada hari pembalasan. Di hari saat itu nanti semua kata-kata akan diputar ulang. Satu patah kata. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu bisa menyamin apa yang terletak di antara dua bibirmu, aku jamin surga untukmu. Tanyanya berat sekali memelihara itu. Mudah-mudahan kita, termasuk saya ya, yang sering bicara ini, sering keseleo, tapi yang 4 kata ini, hati-hati. Oi kapia, oi pasia, ale. Oi ahli neraka, oi ahli neraka. Oi syirik. Maksud kami syirik. Jangan seperti itu memanggil orang. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.